Arikh nafsaka anit tadbir, tenangkan jiwa anda daripada mengatur-ngatur. Fama qama bihi ghairuka la taqum bihi anta li nafsik, maka apa yang telah digariskan oleh Tuhan untuk anda, jangan anda ikut menggaris-garis, mengatur pada diri anda yang anda tidak tahu. Nikmati hidup ini agar supaya hidup kita nikmat. Jalani hidup ini agar hidup kita terus berjalan. Pikiran kita harus positif agar supaya yang lahir pada tindakan kita hal-hal yang positif. Jalanin segalanya dalam hidup ini sesuai dengan koridor rel yang ada, yang digariskan oleh Allah melalui bimbingan Rasulullah SAW. Saudara-saudara semua, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang kita dapat melangkahkan kaki kita. Allah dorong kita punya jiwa untuk hadir bersama-sama di lokasi proses pembangunan pesantren Ghausul Ibad, yang semuanya apa yang tadi diceritakan oleh Pak Haji Agus dari 1000, 2000, 1000, 2000, bila dikelola dengan benar, dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik oleh semuanya, inilah bangunan yang bisa dirasa oleh kita bersama. Meski dari 1000, 2000 seperti apa yang disampaikan Pak Haji Agus, tidak ada proposal, kecuali barangkali bisa jadi teman-teman kita ada yang musuhin, ada yang komentari, minta sumbangan mulu di grup WA, berisik, kan bisa begitu ya, bisa saja terjadi. Tapi semua itu ketika kekompakan terjadi, maka inilah terjadi. Meski sesuatu yang kata kita tidak mungkin, tapi tidak demikian di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kita, mereka pada bagian demi bagiannya ini bahu-membahu, sehingga bekerja sama dengan baik. Dari seluruh pengurus majelis kami mengaturkan banyak terima kasih. Ada juga yang lewat Ghausul Ibad TV, Semedo TV, RTQ TV dan seterusnya. Dari yang lain menginfokan juga di medsos dan WA maupun Facebook dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadi saksi kebajikan. Amin. Di mata Allah bernilai besar. Amin, Allahumma amin. Singkat saja, pagi ini kita berkumpul di sini sekaligus ngaji juga dah. Ada satu kalam hikmah luar biasa yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama yang wafat tahun 709 Hijriah. Jadi kalau sekarang udah separohnya kan 1400. Berapa? 20 1400? Hah? 42. Itu sudah 700 tahun lebih. Tapi nasihatnya begitu menenangkan jiwa, begitu memprogram hidup dan kehidupan seorang muslim.
Satu dari sekian banyak kalam hikmah beliau yang ditulis dalam kitab Al-Hikamnya. Kata Ibnu Athaillah begini, beliau menasihati kita, arih nafsaka anit tadbir. Kata beliau, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsika. Kata beliau, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsika. Bahasa kitanya, saudara, istirahatkan jiwamu daripada mengatur kehidupan. Tenangkan jiwamu, rehatkan jiwamu daripada mengatur kebutuhan duniamu. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta di nafsika. Maka apa-apa yang telah mengatur selainmu untukmu, maka janganlah engkau ikut-ikutan mengatur pada dirimu. Begitu bahasa beliau. Apa yang telah diatur oleh orang lain, jangan sekali-kali Anda ikut mencampuri, karena itu akan meletihkan jiwamu, akan capai dalam hidupmu, akan pegel dalam perjalananmu. Saudara sekalian, kalam hikmah ini ada sebagian orang keliru memahami, dianggap kita disuruh tidur-tiduran saja, tidak ngapa-ngapa dalam hidup. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahul aziz. Di dunia ini, saudara, segalanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, begitu seterusnya. Ada badan, ada jiwa. Yang beliau suruh bukan mengistirahatkan badan, tapi mengistirahatkan jiwa. Tenangkan jiwamu dari perencanaan yang diatur oleh orang lain. Jangan sekali-kali Anda mengatur. Begini, saudara, tempo hari Bu Haji Rosto habis acara hajatan, ya begitu, kita doain semoga anaknya yang beliau pestakan itu rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki yang barakah. Amin Allahumma. Jadi kalau ada orang hajatan, atau biar gampang bertamu, berarti kita ada tuan rumah yang punya hajat, ada kita bertamu. Kalau kita bertamu,
supaya bahagia dan menarik, enak dalam bertamu itu, jangan mikirin tugas tuan rumah. Jangan. Makanan tentu sudah disiapkan dari sebelum kita datang, udah diatur, ntar menunya anu, orang Poncol doyannya anu dikasih anu, begitulah, sudah diatur sama tuan rumah semuanya. Maka tugas tamu itu jangan mengatur tugas tuan rumah. Apa yang dikerjakan oleh tuan rumah, jangan Anda sebagai tamu ikut mengaturnya, karena Anda akan lelah dan pegel jiwa. Nah, biar gampang, kita ini saudara di dunia ini tamu. Ini dunia gede gini nih, rumah Allah, desa Allah. Kita main ke desa orang, jangan ngatur di desa orang. Itu warga desa itu suhunya udah mengatur. Begitu saudara. Ini diem aja, ini ngantuk atau dengerin? Saya kan bingung juga ya kan. Jadi bingung saya ini. Ya? Oh, dengerin baik. Iya, ngeri ngantuk juga saya. Kan begitu ya. Oh, aduh, saya harus tutup. Udah belum ini? Oh, belum Bang Imo. Baik. Jadi kita bertamu saudara, bertamu. Dan yang namanya bertamu, hak tamu tuh 3 hari. Walaupun pemerintah menulis 1 kali 24 jam tamu harap lapor. Islam 3 hari. Islam tuh bertamu tuh paling lama 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau menyampaikan ad-diyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu 3 hari. 3 hari doang. Selama 3 hari tuan rumah akan pikirin makannya, menunya, apanya, pikirin, sampai anduknya lihat di hotel, sendalnya pikirin, bertamu. Semuanya dipikirin. 3 hari doang tapi ingat 3 hari ini saudara, beda 3 hari kita dengan 3 hari Allah. Kata beliau nih, Ustaz Sardi ini, kita doain biar cepat kelar nih desertasinya ya Rob. Dokter ini, dosen UI begitu. Ini anaknya hafal Quran yang belakang tuh kecil, kita kalah. Udah berapa hafaz? Hah? Udah berapa? 5. Aduh. Sudah 5 juz. Begitu. Kalau kita bisa 6 juz, juz aqua, juz al-fuqat, juz ini, juz itu, juz mana. Kalau ini juz al-baqarah dan seterusnya. Moga anak aturan kita menjadi ahlul Quran. Baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir dari anak cucu kita menjadi orang-orang baik. Amin. Allahumma amin. Jadi saudara, bertamu itu kata Nabi berapa hari? 3 hari. Allah jelaskan karena kita bertamu sama Allah. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya sehari di mata Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di matamu.
3 hari sama dengan 3.000 tahun. Biar mudah, begini saudara, kita ini lihat perjalanan kita dari dulu sampai ini pagi Sabtu ini, di pertengahan Rajab. Dulu kita enggak pakai mikir-mikir, minta-minta untuk ada di jagat raya ini. Siapa di antara yang hadir dulu pernah punya rencana pengen ada di dunia ini? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi udah ada yang ngatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah atur. Kita dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini bukan ikhtiar kita, hasil kita bukan, rencana kita bukan, kepengenan kita bukan. Dari nggak ada menjadi ada, diaturlah dan direncanakan, di-planning oleh Tuhan. Adalah kita berangkat dari mulai Allah atur ada 2 perempuan, 1 laki 1 perempuan. Itulah ayah bunda kita. Untuk mengatur kita ada, Dia yang mengatur. Dan kita tidak memilih ayah kita ini, ibu kita ini. Enggak, Allah udah atur. Sampailah kita ada di rahim ibu kita. Terus Allah atur, berubahlah dari sperma, kemudian kita menjadi segumpal darah 40 hari. Dari segumpal darah berubahlah kita menjadi segumpal daging 120 hari atau 4 bulan. Lalu kemudian segalanya, kebutuhan kita sudah diatur oleh Allah. Dari 4 bulan kita hidup ditiupin roh. Bagaimana Allah atur kebutuhan kita? Itu yang namanya darah men dirubah oleh Allah, berhenti supaya kita makan dan minum. Maka darah men perempuan itu kalau udah hamil berhenti menjadi susu untuk makanan daripada bayi, atau bahasa kitanya makanan kita. Kala itu kita makan, kita minum, Allah penuhi, dan itu di luar rencana kita. Semuanya dipenuhi sampai tiba waktunya direncanakan. Kita lahir, ini dukunnya yang ini aja. Sebab kalau lahir ini harus di Pertamina, nggak kuat kayaknya. Udah diatur lahirnya begitu. Ini orang ntar gedenya mau mainnya kempang, hari-harinya deket kobak aja. Itu udah diatur. Beneran, semuanya udah diatur. Enggak ada yang keluar dari aturan. Enggak ada. Jadi begini saudara, saya tuh dulu pernah ngalamin jalan malam-malam tuh kan kurang ada lampu di kampung, jadi kaki tuh keselio. Jadi waktu keselio tuh saya paham, jadi waktu diurut namanya Saidah, disebutnya Ingida. Ini pandai ngurut. Jadi yang lempengan keselio tuh diurutnya sakit, tapi yang kagak keselio dipijit-pijitnya enak. Cuman yang sakit, yang lempengan keselio saja. Jadi andai ada yang kesinggung, itu bukan apa-apa karena keselio gitu. Tapi yang kagak lempengan ini mau kagak, enak aja. Saya cerita dulu.
Iya. Jadi kita lahir dalam keadaan lemah. Mau nyari duit bagaimana ndak bisa, mau nyari makan nggak bisa, epup nggak bisa, cebok bagaimana, gigi nggak ada. Kita lahir, maka Tuhan cipta, direncanakan, diatur itu tetek ibu kita keluar susu. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang belum ada giginya. Nggak ngerti kalau dikasih rambutan, kasih jeruk nggak bisa. Ini dikasih susu, maka disebutlah apa namanya? Apa? Disebutnya ASI. ASI itu kalau saudara panggil orang tua ibu, tapi kalau kemudian panggil orang tua itu bunda, namanya asbun, air susu bunda. Kan begitu, iya, kan begitu. Kalau panggil orang tua mama, asma, air susu mama. Begitu. Ada yang asum, air susu umi, tergantung. Begitu. Dikasihlah kita ASI. Sama siapa mau? Allah kasih. Dan Allah atur ini bayi yang lahir laki apa perempuan. Oh, bayi ini yang lahir laki, maka air susunya banyak dibanding anaknya yang perempuan dikit. Boleh tanya, atau ibu-ibu nggak perhatiin? Banyak. Kenapa? Karena memang begitu. Quran udah sebut dulu, sampai dokter Kristen baca syahadat sudah. Ada orang kurang teliti, disebut kutil, kurang teliti. Di rumah sakit itu bayi ini ada laki, ada perempuan. Ini kagak diciriin bayinya siapa, ini yang laki, ibunya. Bayinya siapa, ini yang perempuan. Karena nggak diciriin ribut, semuanya pengen ngambil anak laki. Si ibu A pengen ini anak gue dari gue, kata si B gue, ribut. Semuanya rebutan. Itu dokter bingung, rumah sakit. Ini siapa punya bayi ini? Punya ibu A, punya ibu B. Dia nanya mau ulama, dokter tuh nanya sama kiai. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama yang Anda tidak tahu. Kiai ini bingung, rebutan. Anak siapa itu? Si A apa si B? Dua-duanya rebutan pengen laki. Kata kiai, lihat ibunya antara si A sama si B, mana asinya yang paling banyak? Yang asinya paling banyak, ini dia punya anaknya. Itu begitu. Sampai ini dokter Kristen bertanya, kok bisa begitu? Quran yang bilang. Allah bilang dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki mendapatkan jatah susu 2 kali lipat perempuan. Cek yang banyak si A, maka bayi laki-laki ditetapkan A, bayi perempuan punya B. Syahadat betul. Semuanya Allah udah atur sudah. Nggak ada yang nggak diatur. Nggak ada yang nggak diatur. Maka kita itu nete. Ibu kita diatur. Lah karena kita nete kan kita perlu perlu kencing. Jalan nggak bisa. Lemah. Allah udah atur, taruh di hati ayahnya, ibunya rasa sayang sama anaknya.
ditaruh. Sampai ketika udah punya cucu, ini pengantin baru yang kagak ngerti ngurus anak, itu ditaruh rasa sayang sama kakek dan neneknya. Ya Allah, si kakek lebih sayang cucu. Mana cucuku? Cucu mulu dong. Sampai anaknya ngiri, kayak gua kagak ada, begitu. Kenapa ini anak belum bisa ngurus anak? Itu begitu Allah. Itu bukan mau kita. Bukan mau kita. Allah atur. Maka tahu tuh emak kita, ini pup. Ini aus nih. Tahu Allah tuh. Apakah kala itu Allah kita ngomong, "Ma, lapar?" Enggak. Ngomong belum bisa. Lemah. Tapi Allah atur. Semuanya atur. Dan semua itu terjadi. Itu di luar rencana kita. Sampai kita sekolah, apakah ada kita kecilnya gua sekolah di kagak? Sampai kita nikah, gua bakal nikah masih kagak? Kagak. Begitu, kagak. Udah muter-muter kemana-mana ikut majelis Rasulullah Ustaz Mansur, ketemunya di Tanah Abang. Apanya? Gimana? Apa katanya? Iya ke-10. Oh iya. Leken yang nganter yang lebih tahu ya kan. Tuh begitu saudara. Emang rencana kita enggak ada, benar. Nah, apakah itu di bawah kita punya planning? Enggak ada. Enggak ada. Berapa banyak gelarnya SE, kerjanya jadi minyak. Berapa banyak orang gelarnya SH, kerjanya ya Allah kontraktor. Kagak jelas. Bukan gak jelas, sangat jelas. Menunjukkan di luar kita punya rencana. Sebab apa? Ada yang merencanakan. Maka Imam Ibnu Athaillah bilang, arih nafsaka anil tadbir. Tenangkan jiwamu daripada mengatur. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsi. Maka apa-apa yang menjalankan dengannya oleh orang lain untuk Anda, maka jangan Anda menjalankan untuk diri Anda sendiri. Apa yang diatur oleh tuan rumah, Anda sebagai tamu jangan banyak mengatur. Tugasmu adalah menjalankan kewajibanmu sebagai tetamu. Apa tugas tetamu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasmu adalah mengabdi. Mengapa kita stres dalam hidup? Banyak puyeng, banyak galau, banyak bingung, banyak lelah. Karena seringkali kita berupaya merebut apa yang direncanakan Tuhan kepada kita. Itu yang jadi capek dalam hidup. Jalanin saja hidup itu. Jangan melawan arus. Kita lelah. Inilah hidup. Maka ada orang perang Badar, itu orang lemah-lemah. Perang Badar cuma ada 313 orang lawan 1000.
puasa Ramadan lagi sengsara. Orang lemah, kalau bahasa kampungnya orang bodoh-bodoh, pokoknya ngikut aja sama aturannya. Perang jalan, lagi puasa. Dari Madinah menuju Badar 190 km. Siang malam puasa, itu puasa Ramadan. Meletusnya tanggal 17 Ramadan. Mohon maaf bahasa kasar, barangkali karena ada yang merekam. Ini bodoh bahasa kasar. Sahabat ini udah ikut aja aturan Allah yang Rasul sampaikan. Perang 313 menang lawan 1000, padahal lemah. Perang Uhud pinter, merasa sok pinter, hebat, yang katanya kudu menang. Apa yang Allah atur kalah. Yang bodoh pasrah menang. Yang pinter banyak mengatur kalah. Perang Uhud banyak kerja begitu, saudara. Banyak yang jadi bos-bos itu orang yang SD aja gak lulus. Ya Allah, teman kita dari Madura timbang jual besi tuak doang, mobilnya Fortuner. Lah kita sarjana masih Gojek, saudara. Ada nggak begitu? Pasrah ini yang menjadi hebat, saudara. Mengerti betapa kita lemah, maka istirahatkan jiwa Anda dari mengatur. Apa yang diatur oleh orang lain, Anda jangan ikut campur. Ikuti aturan. Ini hidup, saudara, kayak bangunan. Ada tugasnya Baji Parudin untuk mengatur. Kami tidak pernah protes semennya apa MU, apa Cibino, kami tidak. Bisa ditanya sama teman bangunan. Ini pasirnya apa pasir Bali, begitu, apa pasir Cisau, saya tidak ikut. Tapi saya yakin tidak mungkin dia akan mempersembahkan sesuatu yang jelek, akan dilihat orang. Begitu. Saya tidak mengatur, enggak. Apa yang diatur orang lain itu tugasnya dia. Seperti apa yang uang kata itu bagus. Uang bagiannya Lutfi sama Pak Jabarudin. Kami tidak pernah ngintip kecuali ada tulisan hamba Allah 1 juta kami tahu. Dari Muflihun Sifulan 100.000 kami tahu. Walaupun habis itu kami nggak ingat lagi berapa dia. Tanpa itu kami sampai detik ini tak pernah megang itu uang. Bagian bangunan bagian. Yang kata Pak Gus Lutfi sampai kurus kerempeng, kalau ketemu Roma bisa buat trompet ya. Itu bagiannya. Bagian kami adalah mengepul dana dari majlis 1.000, 2.000, 1.000. Itu bagian kami. Kami harus datang ke majelis-majelis, harus ngambilin 1.000. Itu tugas kami. Bagian yang menghitung ada bagian. Bagian yang bayar ada bagian. Bila kami harus terjun ngurusin duitnya, ndak bakalan jadi. Apalagi kami terjun belanja ke tokonya, mana tokonya ini, bener enggak toko ini, bener enggak bonnya, enggak jadi. Karena mengatur bukan urusannya, adalah bakal melelahkan jiwa. Maka Imam Ibnu Athaillah ini, saudara, supaya kita tenang, arif nafsaka anit tadbir, istirahatkan jiwa Anda. Jiwa ini bukan badan. Daripada mengatur, kita jadi tamu Allah di dunia. Apalagi kita nih, ya sekepel kita orang, bumi gede kayak begini, Allah bisa mengaturnya. Bagaimana langit segede gitu bisa mengatur. Apalagi timbang ngurusin kita. Apa ya kita nggak makan? Makan. Cuman kenapa kita pusing? Sebab kita dipusingin diri.
dibuat oleh kita pusing, dijalanin jalan juga hidup. Maka orang itu kalau jiwanya diistirahatkan, jiwa bukan badan, dia bakalan bahagia. Ada Allah yang mengatur. Kita bertamu di dunia ini. Yang namanya tamu, pikirin tugas tamu. Tugas tamu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda harus mengabdi kepada Allah. Begini saudara, ada seorang bos bilang sama kita, Anda tinggal di perusahaan saya, saya kasih gaji sekian. Kata dia, ini surat perjanjiannya untuk gaji Anda selama Anda ada di perusahaan saya sekian. Maka tugas kita sebagai karyawan, apalagi ada suratnya, kudunya tenang. Tenang, kan gaji udah disebut, gaji kita sebulan sekian juta, nanti sekian, udah ada tuh ditulis rapi oleh bos. Tugas kita itu memikirkan tugas kita sebagai karyawan. Lah, bila tugas kita kapan gajian, ini bakal pegel. Kenapa bakal pegel? Kan udah ditentuin gajian tanggal 1, ya tanggal 1. Anda kerja saja, ntar juga ketemu tanggal 1 Anda dapat gaji. Maka ketika kita tenang dalam sebuah perusahaan, ada gaji yang telah ditentukan oleh bos, surat perjanjiannya ada. Betapa kita kudu lebih mesti tenang ketika yang nyipta bos kita, termasuk yang nyipta kita, Allah sebagai big boss, sudah menulis dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk yang ada di jagat raya ini yang melata. Kalau ngomong melata, lari aja nggak bisa. Lari, melata, kayak yang disebut kaki 998. Begitu. Ada binatang tuh, namanya binatang kaki. Itu yang 2 buat nutup hidung bau tinja, jadi tinggal 998 kakinya itu. Iya, 2-nya itu nggak ada. Jadi binatang kaki 1000 tuh nggak bisa terbang, lari nggak bisa, baru terbang. Itu binatang melata, rezekinya dijamin sama Allah. Apalagi lah yang bisa lari, yang bisa jalan, maka lebih tentu ini surat perjanjian Quran, ada jaminan rezeki. Kenapa kita muyangin bukan tugas kita? Ini yang jadi stres. Bila kita muyangin yang bukan tugas kita, puyang dalam hidup. Belum punya anak, Allah nggak kasih rezeki lebih, nggak bakalan. Kita nggak boleh sama rezeki kita sama Pak Juadi, nggak boleh sama. Begitu. Bang Gimong sama Pak Juadi kalau sama, ini kurang proporsional. Ini kenapa? Pak Juadi punya karyawan nggak? Lah dia dimikirin karyawan, maka kudu dikasih sama Allah lebih karena ada rezeki karyawan. Kita sama Abu Rijal Bakri nggak sama, dia karyawan ribuan, kita nggak ada. Mau bagaimana? Begitu. Jadi proporsional yang Tuhan kasih. Cuman yang melelahkan itu dalam hidup, kita ini seringkali pengen pakai baju orang lain. Ibarat sepatu, pakai sepatu orang lain. Udah tahu ukuran kaki kita 42,
pengen pakai teman kita, kata kita bagusan nomor 20, lecet. Paksain. Udah tahu badan kita ukurannya XL, kita pakai yang M, kagak muat. Ini hidup. Jadi yang menyebabkan kita stres dalam hidup, jujur, bukan ulah Allah, ulah kita sendiri. Tenangkan jiwamu. Apa yang diurus oleh Allah, Anda jangan ikut ngurus. Apa yang Allah atur, Anda jangan ikut ngatur. Anda bakal capek karena bukan kerjaan Anda. Anda sakit, kerjaan Anda berobat, sembuh bagian saya. Begitu. Ada bagian-bagian. Laki kita kondektur, tetangga kita direktur. Lakinya emang si ujungnya sama, tur ujungnya, lah kan depannya beda, lah hancur. Kita pengen nyontoh dia kan beda. Maka kita harus ada pada posisi kita dalam hidup. Capek begitu, capek. Saya dulu bercerita, ada seorang, ya kami sebut tokoh begitu, protes terkait umroh kita. Kenapa ratusan? Jadi saya ajak duduk dalam hidup, kasihan saya, biar jangan pegel. Kenapa ini jamaah sampai 300? Jadi saya panggil, ini kisah nyata, Bang, duduk. Dia duduk. Saya tanya, dari majelis daerah Abang nih majelisnya, saya mau tanya berapa yang ikut saya dari kampung Abang. Saya bilang, nih biar gampang, pokoknya kita yang ringan, bahasa saya sambil ngobrol ketawa-tawa. Berapa orang yang ikut sama saya sama Abang? Coba Abang hitung. Ya, sepengetahuan saya cuma 3 orang, Kiai. 3 orang, baik. Oh, 3 orang, iya baik. Saya mau tanya, 3 orang tuh menurut Abang sebagai orang travel banyak apa dikit? Dikit, Kiai. Iriin yang dikit, yang 3. Tapi yang saya dengar kayak 300 uang. Abang mau ngitung seluruh majlis taklim saya yang sabrek, capek Abangnya, capek. Jadi Abang hitung yang 3 aja, ini aja nih, biar nggak capek. Kalau Abang hitung capek, ngitung semuanya. Maka Abang kalau mau kayak begitu harus semuanya. Oh begitu ya, iya. Abang memakai baju orang lain, pegel banget. Abang tenangkan jiwa Abang. Abang iriin yang 3. Abang berapa zamannya dari kampung Abang ini? 25. Banyak apa? Kami aja nggak ngiri dengan 25, 3. Abang jangan 3, capek. Ini namanya belajar hidup, Bang. Ini kisah nyata. Anda bakal capek karena Anda sebagai suaminya kondektur ngiri sama tetangganya yang direktur. Walaupun sama-sama ujungnya tur. Ini capek. Pegel. Maka hidup itu jiwa harus bahagia. Lihat orang tua kita dulu, mereka pandai. Walaupun dia orang biasa, tetangganya luar biasa, dia olah hari ini Sabtu tempe goreng, besok tempe lagi orek, besok tempe bacem Senin, Selasa tempe ditepungin, Rebo tempe semur, biar nggak bosan anaknya. Dia bisa mengatur. Ini biar tidak lelah jiwanya, enak-enak. Ini namanya cara kita mengolah jiwa biar tenang itu. Yang bikin capek kita sendiri.
Kan tugas kita berangkat dari Bintaro menuju Pengasinan, Sawangan. Itu tugas kita. Mana tahu ada ikan apa kagak, itu bukan tugas kita. Bener nggak? Lah berangkat ini namanya tugas kita. Jalanin aja tugas Anda. Bawa joran, bawa pelet, beri tuh peletnya yang bagus di toko Bang Asma, kan begitu. Kayak begitu, beli yang bagus, bawa dah tuh ke Sawangan, ya kan, Pengasinan, mancing dah begitu. Sampingnya ada kopi sama kacang garuda umpamanya. Entar juga dapat, itu biarkan bagian Allah. Kalau Anda pengen buru-buru, enggak berproses, langsung nyebur serok aja, Anda ini orang pengen buru-buru. Nikmati orang mancing itu, ditariknya itu nggak bisa kebayar. Bener nggak? Nah iya. Nah yang itu hidup, saudara. Jadi tugas kita ini jangan dibebani jiwa kita. Masa ya Allah nggak pikirin hidup kita. Jadi yang paling bagus adalah memikirkan tugas kita. Tugas kita itu disuruh ittaqullah, tugas kita disuruh beribadah, tugas kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Anda bersolawat aja Muhammad, begitu kata Allah. Itu tugas kita. Anda bekerja, itu tugas kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, tugas Anda berzikir, baca ratib, tugas kita. Jalanin aja tugas kita. Maka jangan kita menuntut tugas orang lain. Ada seorang laki ngiri sama perempuan. Dia minta sama Allah biar ditukar jadi perempuan, bininya jadi lakinya. Dia jadi bini. Akhirnya karena dia laki berubah jadi bini, jadi perempuan benar. Jadi perempuan. Karena dia maunya dia menjadi perempuan. Akhirnya pagi dia harus nyapu, perempuan. Hah? Lah iya, nyapu, nyuci, ngomong. Anak ini nangis, yang ini nangis, tetein, ambil gendong, kudu masak. Habis itu anak ini kudu berangkat sekolah, anterin sekolah. Udah dia capek. Sampai akhirnya dia hamil. Karena jadi perempuan. Baru jalan 2 bulan. Ya Rob, saya pengen jadi laki. Enggak bisa, ente hamil baru 2 bulan, masih 7 bulan lagi. Jadi arih nafsaka anit tadbi, tenangkan jiwa dari mengatur. Anda bakal capek memikirkan orang lain, capek begitu, capek. Maka pikirkan tugas Anda, jangan pikirkan tugas Allah. Kita sebagai hamba mengabdi, jalanin jalan. Dan itu dalam hidup dan kehidupan kami nggak tanya dari mulai bangun bagaimana nih guru Haji Farudin itu rajin sama Pak Agus segala macam, dikit-dikit nanya capnya apa, aduh saya nggak ngerti, pada bukan bagiannya. Atau Pak Juwadi bikin drilling nanya ini bagaimana, saya iya aja, enggak, bukan bagian saya. Kalau saya nyampur payah. Memasuki, membaca orang tidak menyeluruh susah, membaca Allah tidak menyeluruh susah. Maka kita, hidup kita ini jadi tamu. Bila perusahaan saja menjamin gaji karyawannya sebagai PNS dia tenang, kenapa kita nggak tenang sama Allah? Tenangin aja. Sebab rezeki bukan kayak matematik 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak.
rezeki itu di luar daya nalar kita, karena memang Allah atur begitu. Maka tugas kita jangan mikirin kenapa orang banyak terkena corona, karena dia memikirkan bukan tugasnya. Yang dipikirin corona bukan tugas dia. Allah itu membagiannya. Apa dia ngilangin, apa dia netepin, biarkan itu. Tugas Anda menjalankan kewajiban Anda sebaik-baiknya. Ini ngamuk-ngamuk di masjid, kudu renggang, Allah kirim banjir, masjidnya tinggi. Kan orang pada ke masjid nggak pakai jarak, nggak apa-apa. Allah juga tahu. Kemarin bilang Allah kagak tahu soal pakai jarak, yang kagak-kagak aja. Allah uji itu. Begitu. Anda ini ngatur-ngatur Allah, capek, maka pusing. Akhirnya masjid ramai, di bawah kena banjir, naik ke atas. Biar apa? Biar pada main ke masjid. Apa nunggu banjir dulu pengen injak masjidnya? Begitu maksud Allah. Ini mau dilarang lagi, jangan. Waduh, tambah bahaya. Jadi kena. Ini mau digotong, suruh jaga jarak. Enggak digotong bagaimana? Udah ribet, mana di perahunya kecil ya kan? Suruh jaga jarak, bagaimana? Ujungnya mah udah langsung sejarak-jarak loh. Dia aja begitu. Kita ibadah sama Allah nggak boleh. Ini yang jadi puyeng. Maka tenangkan jiwa Anda daripada banyak mengatur Allah. Jangan banyak ngatur. Udah serahin sama Allah. Banyak orang kenapa nggak mau duduk di majelis taklim? Dia ngatur. Kalau gua duduk, entar warung bagaimana? Ntar begini bagaimana, waktu ini bagaimana, capek perlu istirahat, banyak. Waktu diajak ngaji minggu pagi, bang ngaji yuk. Aduh, saya habis lembur malam minggu, istirahat dulu dah. Dia duduk kartu, iya deh, sorry bang saya mau ke majlis ya, silakan. Ampe pulang masih duduk di gardu, katanya capek. Ada nggak kayak gitu? Ini capek dalam hidup. Beneran jalanin hidup itu. Udah ada Allah yang mengatur. Jadi kita jalanin sebagai tugas kita. Tenang saja. Ada bagiannya. Makan-makan. Contoh hari ini. Lah kan kita ambil hari ini masih hidup. Masih hidup nggak? Masih sehat? Kan nikmat. Apalagi yang dilamun. Ini Pak, ya perusahaan pada jebol, ente punya toko, kagak puyeng-puyeng nih. Bukan tugas ente tugasnya apa? Jaga, yaudah jaga aja. Tugasnya jaga mikirin toko, puyeng. Yang orang kagak tugasnya. Hah? Kayak buru ya. Dibikin tenang, dibikin. Jangan kita mikirin rumah orang, mendingan kita pikirin rumah sendiri. Biar tenang, begitu. Biarkan Allah. Kita ini bagian dari makhluk. Bila toke, cicak, kucing dipikirin rezekinya sama Allah. Masa ya kita kagak? Itu semuanya ada bagian. Ikan yang di laut tuh, ini rezeki kita, ini rezeki kita. Itu udah ditulis dari dulu. Ini ikan rezeki Fahrudin. Dari dulu. Di laut mana? Ini di laut India. Kegiring-giring sama badai. Nyampe lah itu di Muara Karang. Ditangkap sama orang Muara Karang. Ada tulisannya Fahrudin rezeki. Itu dari Muara Karang, ya Allah, pedagang ikan Bayoran beli. Orang Bayoran. Dari itu ada orang keliling dibawa depan rumah. Kita nggak minat, dia pergi. Datang lagi, emang rezeki kita. Begitu terus saja. Apa yang nyampe sama kita rezeki kita. Yang bukan rezeki kita ya sudah.
Kalau dipikirin pegel. Ada orang pinternya minjem doang, bayar kagak pinter. Ngutang pinter, bayar ora pinter. Lah kita pikirin, ini bond ya, ini 300.000, si ini nih 200.000, sini ini di total 15 juta, banyak juga ya, bisa dapat motor Mio ini. Yang kita pikirin udah pergi, kontrakan sekarang udah pindah, nomor handphonenya ganti, kita mikirin aja dia aja kagak mikirin kita mikirin dia. Ini pegel diri. Anda tidak tenangkan jiwa Anda. Salah. Hidup ini kita harus sukses, bukan saja di dunia, di kubur kudu sukses. Bukan saja di kubur, di akhirat kudu sukses. Ada dua perempuan, saudara. Yang satu nenek-nenek peot, nenek-nenek peot. Yang satu muda cakep. Ada dua, satu nenek-nenek udah tua nih, ya udah hancur banget dah. Yang satu muda, bagus. Lalu orang nih, ada orang demennya sama yang tua ini, dia tertarik. Si bujangan yang tua aja dah, nggak mau nih sama yang muda. Kalau menurut saudara orang begini orang apa namanya? Kenapa nggak waras? Yang muda tua. Bumi ini, dunia ini kata Nabi udah tua. Akhirat itu muda. Maka orang memikirkan dunia yang tua. Ini kalau bahasa Ustaz Mansur PA. Biasa aja. Akhirat tuh yang muda yang harus kita pikir. Dia muda. Ini dunia udah tua. Mau ngapain lagi? Kita hidup. Maka dari sisa umur kita ini capek. Kalau mikir hidup, ya Allah dulu maya tanah gue ini ablak-ablakan. Udah jangan ngomong dulu, sekarang aja ke depan. Capek. Hidup capek. Begitu. Capek. Ya Allah, orang-orang pada banyak renang, saya pengen renang. Allah kirim air belakang rumah. Bisa renang, kan enak. Pokoknya sesuai apa aja itu. Arikh nafsaka anit tadbir. Tenangkan jiwa Anda daripada mengatur-ngatur. Fama qama bihi ghairuka la taqum bihi anta li nafsik. Maka apa yang telah digariskan oleh Tuhan untuk Anda, jangan Anda ikut menggaris-garis, mengatur pada diri Anda yang Anda tidak tahu. Nikmati hidup ini agar supaya hidup kita nikmat. Jalani hidup ini agar hidup kita terus berjalan. Pikiran kita harus positif agar supaya yang lahir pada tindakan kita hal-hal yang positif. Jalanin segalanya dalam hidup ini sesuai dengan koridor rel yang ada, yang digariskan oleh Allah melalui bimbingan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat. Amin ya Rabbal